Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Muhammad Aldi Firmansyah NIM 2019-51086 akan memaparkan terkait tugas akhir dari mata kuliah wawasan dan aplikasi teknologi. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai tema dengan efektivitas implementasi LMS Learning Management System IFRON terhadap minat dan hasil belajar. Untuk lebih jelas dan detailnya, simak pemaparan materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama yaitu definisi dari Learning Management System itu sendiri, di mana sebuah sistem yang dapat mengelola pembelajaran. Untuk saat ini sudah sangat populer, hampir setiap sekolah sudah menggunakan media ini untuk menciptakan lingkungan belajar virtual. Di era modern seperti saat ini, seorang guru dituntut mampu memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin guna mendukung proses pembelajaran. Salah satunya dengan penguasaan teknologi informasi atau IT, terutama sebagai media pendukung bahan ajar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, sehingga bisa memberikan kesempatan peserta didik untuk merasakan pengalaman pembelajaran yang sesungguhnya. Selain itu, juga mampu meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada tujuan dari implementasi Learning Management System sendiri untuk mendukung pembelajaran peserta didik yang aktif dan mandiri, yang diukur dari minat belajar dan hasil belajar peserta didik. Dalam pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator, dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Peserta didik dapat saling berinteraksi dengan bertukar informasi serta mencari referensi atau informasi dari sumber lain. Dalam pembelajaran ini, IFRON berperan sebagai media berbagi, berdiskusi, dan belajar bersama dengan memanfaatkan berbagai fitur dan fasilitas pendukung yang tersedia. Dengan penerapan pembelajaran ini tentu melibatkan keaktifan dari kedua belah pihak, baik guru maupun peserta didik. Diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik yang kemudian akan berpengaruh positif pada hasil belajar mereka. Dalam praktiknya, pembelajaran yang menggunakan dua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut perbedaan dari metode pembelajaran antara kelas konvensional dan kelas modern. E-learning sendiri merupakan kelas modern karena sudah mengusung teknologi. E-learning bergantung pada motivasi diri sendiri atau kemauan belajar dari peserta didik. Untuk tes dan ujian sudah dilakukan dengan kecepatan daya tangkap peserta didik. Metode yang inovatif diperlukan untuk mengadakan tes dan eksperimen. Durasi pembelajaran bisa ditentukan oleh pelajar maupun pengajar. Keunggulannya yaitu lebih sukses dalam jumlah pelajar yang mengikuti pembelajaran online. Di sini adalah sistem efektivitas waktu juga. Lalu untuk kelas konvensional, tes dan ujian dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan secara umum, biasanya seperti jadwal yang monoton. Kedua pengajar memainkan peran dalam memotivasi dan membimbing pelajar secara langsung. Laboratorium tersedia dalam melakukan kegiatan tes dan eksperimen praktik. Terakhir yaitu institusi memiliki kalender dan durasi tetap bagi tiap mata pembelajaran. Lalu selanjutnya ada hubungan variabel independen dan dependen. Di sini terlihat implementasi LMS IFRON mengarah kepada hasil output, yaitu hasil belajar dan minat belajar. Variabel independen bebas merupakan variabel yang akan memengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen terkait. Variabel independen di atas merupakan implementasi Learning Management System IFRON. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu dapat ditarik ke sebuah kesimpulan bahwa implementasi Learning Management System IFRON sangat terbukti efektif meningkatkan minat belajar dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran.
Meskipun pada implementasinya mengalami perubahan secara signifikan ke arah positif hanya pada hasil belajar kelompok maupun eksperimen, sedangkan minat belajar pada kedua kelompok hanya mengalami perubahan dengan laju yang tidak begitu signifikan meskipun dengan atau tanpa perlakuan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase minat belajar pada kelompok eksperimen. Dengan meningkatnya minat belajar, secara tidak langsung juga berdampak pada meningkatnya hasil belajar peserta didik pada kelompok eksperimen. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi LMS (Learning Management System), efektivitas terhadap minat dan hasil belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.